Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang ke Arab-Araban, bercelana levis dibully ke barat-baratan, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai di stempel mental londo, memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari tak sanggup, menjadi bulan terlalu redup, gedung-gedung ditinggikan, oh akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan, kurus setra sudah digelar, dalangnya akan berkoar, lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti dibungkam. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Maling sendal dibakar, koruptor berkelakar, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Adalah masalah buat manusia. Adalah masalah buat manusia.
la da da la la ho ha hu wa da da. Wow 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 wow. Tepuk tangan sekali lagi buat Iksan Skuter. Ya, sebelum kita persilakan dulu, kita mau nanya-nanya dulu. Iya, Oke. boleh nih. Mas Iksan masih bingung nggak sekarang? Lumayan. Masih. Lumayan. Jadi Lumayan. kiri apa kanan? Kalau seniman idealnya di tengah. Oh, Di di tengah. tengah. Kalau depan sama belakang? Tengah kelihatannya Tengah. enak ya. Tengah lebih Tengah enak. ya? Ya. Oh, Yang gue pengen tanya itu ya lirik terakhir. Gimana itu? Wah, ya, itu apa? Apa tuh? Yang terakhir tuh. Wah, itu Apa? itu bahasa planet Namek. Oh, planet Namek. oh bahasa planet. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Iksan Siap. Skuter. Silakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di E-Talk Show. Tentunya bersama Rangga and Friends dan ada Dita Fakhrana. Iya, terima kasih loh, Ya, Cik. apa kabar Mas Iksan? Baik. Di waktu bikin lagu Bingung itu, ini kapan diciptakan? Lagu Bingung itu 2017 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, 2018 gitu. Iya. Itu diciptain pas Pilkada. Pemilu. Pilpres. ya Pilpres. kondisi itu. Ah. Terus terpicu oleh fenomena sosial media, WhatsApp group gitu Ya. yang semua menjadi dua kubu gitu. Ya. Terpolar jadi dua. Akhirnya ya udah kelihatannya ini momen menarik untuk itu harus terdokumentasikan gitu fenomena itu. Ya. Karena sebelumnya belum pernah ada gitu. Baru kejadian di tahun-tahun itu, tahun-tahun panas itu bahkan sampai sehari ini gitu. Beda apa aja udah apa gitu. Iya. Nah, tercipta dari situ sih. Saya kan sekarang orang yang kalau misalnya ngomong agak keras sedikit takutnya nanti gini loh, hati-hati loh. Nah, takut Oh. kritik atau mungkin dihujat gitu. Apalagi Ya. kan zaman sekarang sosial media juga kencang. Mas Iksan nggak takut? Selama konteksnya masih dalam seni ya, masih aman sih gitu. Ya. Selama seniman mengeluarkan sesuatu lewat karya seni gitu. Seniman nge-tweet bisa berbahaya, seniman mengeluarkan statement bisa berbahaya. Tapi kalau seniman musik membuat karya seni musik lewat lagunya, meskipun rada kontroversi lah ya, bisa dikatakan. Kurasa masih fine. Ya. Iya, nah tapi kita juga ada nih ya. Ada apa pemirsa. sih? Ada, karena Farhana? kan tadi kalau yang dinyanyikan sama Mas Iksan itu kan lagunya judulnya Bingung nih. Ya. Kali ini tuh juga ada beberapa video tentang lagunya Mas Iksan yang galak-galak lainnya. Oh, Kita galak. lihat. Oke, Iya. kita coba lihat ya segalak apa kira-kira ini. Nah, ini lagu-lagunya tuh kan galak-galak lah, partai anjing ada, terus nyalakan tanda bahaya ada. Ini galak terhadap apa sih sebenarnya? Sebenarnya juga kalau dibilang mengkritik atau apa ya bukan niatan untuk mengkritik, tapi memang fenomena yang terjadi itulah yang saya tangkap gitu. Ya. Saya menceritakan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya rasa lewat musik. Gitu. Kalau diomong mengkritik ya nggak tahu ya, mungkin ada yang merasa terkritik atau apa, tapi niatan saya nggak. Wong saya juga nggak punya ambisi apalah ya, Ya, hanya ya. menyampaikan saja. Pernah ada yang protes nggak? Oh pernah. Oke, tapi nanti kita akan tanya siapa saja yang protes. Kita harus jeda sebentar, nanti kembali lagi tetap di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih bersama bintang tamu kita, Iksan Skuter. Oke, tadi kita tinggalkan pemirsa dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang protes dengan lagu-lagu dari Iksan Skuter? Komunitas pecinta hewan pernah. Oh, Karena kenapa? menganggap ada lagu Partai Anjing tadi. Oh ya. Menghina anjing. Ya menghina anjing. Waduh. Pernah itu. Oh. Terus Tapi kan Gak boleh disamain dong sama apa. terus Iya. nah, mereka bilang anjing kan hewan yang pintar apa kok Oh. apa salah anjing, terus saya bingung mau jawab apa ya udah saya salah gitu. Itu pernah komunitas itu. Terus ada salah satu partai politik besar gitu juga sudah mempersiapkan untuk komplain pernah. Apa partai politiknya?
Oh jangan, serem dong Nggak usah, Cing. ini inisialnya aja deh. Kalau nggak apa-apa deh kalau gitu warnanya aja kasih tahu kita. Oh ya, nanti di belakang Aku aja. di belakang aja ya. Iya, iya. Itu Itu pernah. udah dikasih tahu duluan nih. Udah dikasih tahu, mereka Ya. udah bikin Ini lagunya lagu apa? Yang mana? lagu Partai Anjing. Partai Anjing Oh, itu. Partai Anjing. Oke. Udah rapat fraksi gitu kan. Oh. Dilarang membawakan lagu saya di sebuah kota pernah gitu. Sama pihak berwajib. Pernah. Maksudnya manggung boleh tapi nggak boleh bawain lagu. Lah terus Oh, nyanyi nyanyi apa? apa? Akhirnya nyanyi lagu yang lainnya yang Oh, kecuali yang itu. kecuali saat ada 3 lagu. Nah, akhirnya dari pengalaman yang sudah gitu. Akhirnya mengapa akhirnya saya bikin gaya lirik penuturan yang lebih sarkas ya Iya. mungkin. Soft lah gitu. Lebih ya. smooth soft malah ya. dibandingin dengan lagu-lagu yang di album pertama itu Iya. kalau Partai Anjing nyalakan. Kalau saya tuh akan mengingat, wah ini kayaknya kayak ada pengaruh Iwan Fals. Oh Iya. iya. Ada nggak? Kalau saya kan memang kalau nyanyi itu Iwan Fals banget. Asik. Cuman falsnya doang, Iwannya enggak. Oh, Gimana? falsnya aja. Falsnya aja. Falsnya doang, Iwannya enggak gitu. Apa terpengaruh nggak? Oh iya, sangat. Era Ian Fals itu era di mana dia pada fase keemasan ya tahun 80-an, 80 akhir 90-an awal itu kan fase-fase sangar-sangarnya Iya. rezim Orde Baru. Iya. Karyanya seperti itu. Akhirnya emang ya itu mau nggak mau kayak masuk ke dalam alam bawah sadar gitu. Mungkin itu yang mendikte saya untuk berkarya mungkin. Salah satunya beliau. Oke, tapi tahu nggak Cing? Ternyata tuh ada cerita juga dari awalnya Mas Iksan ini menemukan sebuah musik dan lagu itu katanya gara-gara dia memandang satu-satunya gitar yang ada di Blora. Bener Oh nggak iya, sih? iya. Itu gimana ceritanya? Itu awal-awal itu SMP, era-era SMP tahun ya SMP lah. Itu pertama kalinya? Tahun berapa sebut aja, takut banget ketahuan umur. Oh, 95-an mungkin ya. Aku baru lahir. Oh my Gue god. udah kerja. Iya, iya. Jadi itu awal-awal saya pengen belajar gitar gitu. Iya. Karena emang waktu itu gitar itu emang apa ya, benda yang mahal. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Kebetulan di desa saya itu hanya 1 orang yang memiliki. Nah, karena cuma satu-satunya gitar, udah gitar itu keliling terus. Oh. Tapi nggak tahu kenapa waktu saya itu lihat teman senior gitu, senior di kampung yang meskipun hanya ngelihat chord, saya pegang itu bisa gitu. Nggak tahu. Dari mana gitu? Nggak tahu pokoknya kok gampang gitu melajari musik itu. Hingga suatu hari akhirnya nenek membelikan gitar. Waktu itu nenek 20.000. Dari gitar 20.000 itu ya itu yang menciptakan saya sampai hari ini gitu. Gara-gara gitar yang nggak enak itu. Tapi Bisa di setem memang tuh 20.000. Biasa kan nggak susah banget. bisa A minor cocok nih. C Dreng, nah, iya. C cocok A minor wah gitu, iya. gitu. Gitar-gitar gitu. Iya, iya. Tapi kan katanya kalau misalnya tadi ngomongin tentang band, Mas Iksan kan punya band awalnya kan genrenya pop. Terus kenapa? Ini aliran. Ini semua musisi daerah ya, daerah dalam artian bukan dari Jakarta Iya. ya, dianggap musisi daerah. Pasti bahkan sampai hari ini masih berpikir ke Jakarta itu mungkin sesuatu yang menyenangkan mungkin, termasuk band saya waktu itu. Akhirnya kita dari Malang bikin demo di rekaman di Malang. Akhirnya pada suatu hari keterimalah demo kita di salah satu label di Jakarta. Ya. Mau nggak mau kita hijrah ke sini. Terus waktu kita masuk ke label gitu ya semua harus bicara cinta gitu. Patah hati, cinta jarak jauh, LDR. Cinta bertepuk sebelah tangan. selingkuh, cowoknya ketabrak truk. Terus nangis sampai bengkak. Iya. Semuanya gitu. Iya, iya, iya. Iya, semua. Tapi dibikin akhirnya. Iya, kita bandku waktu Putih Band ya itu. Itu kontrak label 3 tahun. 3 album dan 5 tahun. Jadi kita di kontrak label 5 tahun waktu itu. Sempat di Jakarta 8 tahun. Jadi 3 albumnya kelar. Kelar. Kita Kelar. selesai dengan baik-baik. Hidup di ya gitulah industri ya. Terlihat gemerlap gitu. Tapi emang kenyataannya ya ada senangnya, ada Iya, iya. susahnya. Nah, mau nggak mau pertahanannya ya kita tetap gimana caranya harus tetap hidup di Jakarta, makan di Jakarta gitu. Maka semuanya dilakuin.
main di kafe, ngamen lah, Iya. ngechat, apapun Semuanya. dilakuin. Semua dilakuin. Ngechat. Pernah Itu ngechat. di Jakarta Iya, Apakah apa? WA atau Telegram? atau yang Belum ada ya. pager. Iya. Ya, ngechat rumah orang. Ngechat gitu rumah ya. orang. Iya, iya. Karena juga Sehari. sampai tahun 2012-an kalau nggak salah dia ada informasi telat bayar kontrakan, motor hilang juga. Iya. Itu Wow. fase-fase udah kelihatannya saya berkarir di Jakarta kelihatannya nggak cocok gitu. Ah. Karena kayak keruntuhan karir gitu. Band udah nggak jalan, bikin proyek solo nggak jalan, motor hilang, wah curam lah gitu. Ah. Akhirnya 2013 saya memutuskan untuk balik lagi ke Malang. Oh, sempet balik. Nyerah Sampai hari ini. Oh, Hah? sampai Nyerah hari waktu ini. Bukan. Bahasa tepatnya adalah merubah strategi. Anjay. Oh, keren. Oke, nanti setelah ini kita juga akan kedatangan tamu yang tidak kalah uniknya. Tetap di sini di E-Talk Show. Astrid, silakan. Astrid. Itu judul lagunya tentang rasa. Iya kabarnya Mbak Astrid? Alhamdulillah baik. Baik. Orang Surabaya. Iya, Oh, Aslinya Surabaya. aslinya Surabaya ya. Tinggal juga di Surabaya, besar di Surabaya atau? Oh, besar saja di Surabaya, tinggal di Jakarta. Memang nyanyi dari kecil, Mbak Astrid? Suka ya, suka nyanyi memang dari kecil, ya. Udah sering dapat penghargaan katanya waktu kecil udah. Karena penghargaan dari lomba atau dari? Iya, jadi dulu waktu kecil tuh emang kayak apa ya, mungkin kayak suka tampil gitu ya. Jadi di setiap ada acara sekolah, waktu TK lah, SD lah, itu diikutin segala kegiatan yang berbau nyanyi gitu. Jadi dari paduan suara sampai apapun lah gitu. Jadi sampai akhirnya baru benar-benar di iseng-iseng sebenarnya ya, SMA ya. SMA iseng-iseng punya band gitu kan, biasanya masih muda. Ngeband sama teman-teman, terus akhirnya iseng-iseng ikut lomba gitu. Nah, dari situ ternyata menang, dapat best vokal waktu itu ya, SMU se-Surabaya. Wow. Iya. Tapi dapat dukungan dari keluarga. Dulu waktu SMA itu ya mungkin keluarga sih kayak bapak ibu tuh kayaknya biasa aja gitu. Dipikir main-main lah Main-main, gitu. ya. Begitu pulang-pulang bawa piala, oh beneran ya anak gitu bisa nyanyi gitu ya. Terus akhirnya baru mulai cari tahu gitu. Oh emang minatnya di nyanyi ya gitu. Nah, terus begitu. Cuman waktu aku mau bilang mau terjun ke nyanyi itu ada syarat gitu. Ada syarat dari Bapak. Ya kalau kan sekarang kamu lagi sekolah, waktu itu lagi sekolah ya, masih kuliah gitu. Jadi waktu kuliah tuh aku udah mulai nyanyi di kafe, nyanyi reguler gitu ya waktu itu ya. Sekarang udah mulai lagi. Sama. Oh Iya, iya, main iya. reguleran di kafe Iya, juga waktu reguler. itu, tapi di Surabaya. Di Surabaya, ya. Di Jakarta. Di Malang. Oh, di Malang. di Malang. deketan Tapi sebenarnya. Malang. Sama-sama Jawa Timur. Kalau di Surabaya nyanyi pertama kali tuh di mana? Nyanyinya? Waktu jadi di kafe. Di Colors Oh, Cafe. kalau. Oh, Pasti tahu ya. Ya tahu kan? yang warna-warni itu kan. Bukan, itu kalau. Itu ukuran keren band reguler. Iya. Bisa perform di color. Tapi Kak, kalau misalnya buat orang nih yang pertama kali sadar untuk kekarakteran suaranya Kak Astrid sendiri nih, itu siapa? Dan gimana gitu ceritanya kok bisa dari kafe terus ke label gitu? Jadi kayak kan itu biasanya kan kalau mereka ada teman-teman artis dari Jakarta ke Surabaya waktu itu ya, pasti mainnya ke Colors gitu kan. Nah, pada saat main ke Colors itu pasti ngeliat pernah lah dalam 1 minggu itu ngeliat performance aku lah waktu itu ya gitu. Ya mungkin dari situ ngeliat siapa nih gitu. Kok suaranya aneh gitu. Enggak Aneh dong, apa? apanya aneh? Unik. Unik. Iya. Suaranya tuh penuh mistis sebenarnya. Wah, iya katanya bener mistis sekali. Apalagi setelah ini katanya kabarnya ngisi jelangkung ya? Tusuk jelangkung. Tusuk ya. jelangkung. Iya. Soundtracknya Iya, ya? soundtracknya. Udah, ya gimana sih lagunya? Coba Mbak Astrid bisa nggak yang? Ratu cahaya letupkan jiwaku, Ratu cahaya permata angkasa. Gitu. Ayo lebih. Emang bikin merinding sih dari yang kayak soalnya terakhirnya kayak itu yang kayak kalau misalnya yang kayak apa sih yang kayak nyinden yang tengah malam
Iya, gitu-gitu. Lingsir wengi. Lingsir wengi. Lingsir wengi ya. Itu Iya. memang itu ya. Kalau dari ibu Jawa itu memang lagu-lagu mistis. Lebih mistis mana sama genjer-genjer sebenarnya? Waduh. Bukan mistis kalau itu. Itu Horor. Iya, iya, iya. Tapi setelah ngisi soundtrack Tusuk Jelangkung itu ada tawaran lagi nggak ngisi soundtrack film-film horor lainnya? Iya, dari isi soundtrack Tusuk Jelangkung itu aku akhirnya dikontrak sama Sony Music label ya. Dari situ berdatanganlah apa sih permintaan, nyanyiin soundtrack lagi dong, horor juga. Waktu itu film Mirror. Yang main Nirina waktu Nirina itu. Zubir ya? Iya, itu ada satu albumnya, itu soundtracknya aku yang ngisi semuanya. Terus habis itu akhirnya banyak soundtrack film ya, nggak hanya horor gitu. Banyak sampai akhirnya ada film apa tuh, Badai Pasti Berlalu, Vina Bilang Cinta, ada beberapa soundtrack film lah waktu itu. Ya. Kalau selain soundtrack film, album sendiri udah berapa album? Album kalau dihitung sama berapa ya? 4 ya? 4 album. Yang lainnya singlenya banyak tapi. Singlenya banyak. singlenya banyak. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan yang semakin menarik ini, tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Tentunya bersama bintang tamu kita, Iksan Skuter, Astrid, Dita Fahrana, dan Rangga and Friend. Sampai ketemu minggu depan. Tapi by the way kenapa Cing Abdel nggak disebut dengan Cing Abdel gitu? Oh iya ya? Iya dari tadi sini mulu nggak sebut. Gue selalu lupa deh, ini deh. Dengan saya. Beda sendiri bumpernya. Iya, iya. Tadi kita masih ngomong sama Astrid tentang 4 album. Dari 4 album itu sebenarnya paling yang suka single apa? Waduh. Yang paling disuka ya secara Favorit. pribadi ya, secara ini. Atau mungkin lebih dalam Iya. karena ada pengalaman pribadi. Aduh. Susah ya, karena memang setiap single itu ya yang pasti sih semuanya dibuat dengan sepenuh hati gitu Ya. ya. Dibikin dengan apa sih, ada ceritanya masing-masing, ada prosesnya yang menarik gitu. Tapi kalau disuruh milih yang mana ya? Kayaknya yang paling ini sih Ratu Cahaya kayaknya. Ratu ya. Cahaya. Karena memang itu apa ya, salah satu single aku yang mungkin sampai sekarang aku nggak akan mungkin lagi bisa bikin kayak itu gitu. Karena memang ajaib aja lagunya. Dari apa ya, dari aransemennya, dari konsepnya. Karena itu kan untuk film horor ya, untuk soundtrack film horor. Terus dari liriknya, dari cara menyanyinya, mungkin ya itu kayak, dan itu adalah first debut kan ya, pertama kali aku debut aku yang pokoknya pertama kali aku muncul dengan lagu itu, jadi kayaknya itu yang berkesan sih. Tapi kalau ngomongin ke Astrid nih, tapi Astrid tuh suaranya ya kalau kita dengar-dengar tuh suaranya mirip Bjork. Petenis Bjorn Bjork. Bukan, penyanyi dong, masa petenis? Zaman dulu banget ya Bjorn Bjork ya. Ya. Memang banyak yang bilang mirip. Iya, pada saat pertama kali keluar dengan Ratu Cahaya itu banyak yang bilang begitu. Tidak bisa dipungkiri juga karena memang referensi musik aku itu memang dulu memang Bjork gitu loh. Bjork banget gitu. Jadi pasti apa ya, karena sering mendengarkan berkali-kali, pasti ada beberapa apa ya, cara nyanyi yang akhirnya ngikut gitu. Walaupun ya mungkin aku nggak akan bisa seperti Bjork sih, nggak akan bisa gitu. Cuman pasti ada yang ngikut gitu. Kalau seniman berarti begitu ya, kayak Mas Iksan ini sering dengar apa namanya Iwan Fals dari kakak-kakaknya, secara nggak sadar bahkan liriknya pun akhirnya terpengaruh. Iya. Termasuk cara menyanyi juga gitu. Alam bawah sadar gitu. Iya, alam bawah sadar. Kalau alam bukannya Mbak Dukun. Mbak Dukun. Wah, gitu. Iya. Jadi bukan itu memang terinfluence aja ya. Nggak ada kepengenan untuk niru sebenarnya. Nggak bisa sih, karena kalau mau niru susah banget sih. Karena kan capek juga ya kalau kita harus menirukan orang lain gitu. Tapi kalau di dalam negeri siapa yang menginspirasi?
Dalam negeri, aku dulu ngefans sampai sekarang Reza. Oh. Rahardian. Beda, bukan. Reza Artamevia. Artamevia, iya. Oke. Oh, tapi suaranya memang sama sih, karakternya juga berat-berat yang Iya. Oh. Enggak Iya, sih iya. kalau Teresa berat. Kalau aku malah tipis. sebetulnya. Tipis ya. Tipis suaranya. Tapi mungkin itu tipisnya itu yang bikin jadi mistis. Kayaknya Haunting. Haunting. enggak apa orang bilang tuh nyanyinya effortless gitu. Yang harusnya kalau orang lainnya dia harus teriak nih supaya nyampe nada itu. Kalau Astrid Lirih. lirih tapi nyampe ke situ. Oh gitu. Ya, Gitu nggak sih gue? Ya pitch controlnya itu apa namanya on point semua gitu. kena semua ya. Iya. Bisa gue sedikit-sedikit musik orang ada yang bisikin di sini. Iya. Tapi di YouTube juga sekarang udah aktif ya. Kemarin bikin cover yang sama Iya. Fadli. Iya. Jadi si Adi Govinda bikin Tanpa Batas Waktu, terus dia pengen bikin jawabannya, Oh ini jawabannya. versi jawabannya, Versi tapi kamu yang nyanyikan gitu. Jadi jadi benar-benar waktu itu Tanpa Batas Waktu rilis yang sama Fadli, hari itu rilis. Hari itu juga aku rilis di YouTube dengan jawabannya. Oh. Gitu. Ya, tapi kita lihat sekarang jawaban Tanpa Batas Waktu versi Astrid. Ini ada videonya, silakan. Karena kan sama. Jawabannya di mana? Di songnya? Versi, ya di songnya. Oh, di songnya. Bikin video klipnya di Rumah. Jadi waktu itu kan kita PSBB ketat banget ya awal-awal itu. Jadi aku sampai akhirnya waktu itu rekaman pun di rumah. Jadi alat-alat tuh dibawa ke rumah semuanya untuk rekaman di rumah. Akhirnya syuting pun di rumah. Bener-bener waktu itu nggak boleh kemana-mana. Yang waktu ketat banget. Ya udah semuanya dilakukan itu di rumah. jendela kamu yang sebelah mana sih? Oh, Kayak sering aja sih. Kayak pernah. emang tahu ya? Rambut juga masih pendek kan? Tahun 2020 tuh. Ya, sendiri. Dan yang nonton 9,4 juta. Wah. Berarti 1 dari 30 penduduk Indonesia nonton videonya Astrid. Aduh. Iya, dan katanya juga udah ini silver button play dari YouTube. Play ya. button. Silver? Silver play. button play. Silver play button. Oh, nggak salah ya. Silver play button. Lo yang buat button aja lo. Iya. Oke, nanti masih banyak cerita yang akan kita kulik dari Iksan Skuter dan juga Astrid. Tapi kita harus break sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show. Tadi itu ada 2 lagu, Mas Iksan. Yang pertama adalah judulnya Pulang. Pulang. Yang kedua untuk Jangan Seperti Bapak. Oh, jangan seperti Bapak. kenapa jangan seperti Bapak? Jadi lagu itu tercipta waktu emang pas kondisi ya musisi Iya. yang intinya kalau suatu hari nanti mau milih pekerjaan gitu, kelihatannya jangan jadi musisi lah. Karena waktu itu memang kondisinya sangat mengerikan gitu. Dulu memilih musisi juga melawan Bapak. Dan kurasa itu doa seluruh orang tua ke anaknya mungkin. Ya, intinya berharap lebih baik lah gitu. Karena memang lagu itu kan tercipta pas amsyong banget. Lagi amsyongnya. Amsyong. Tahun berapa itu? Kenapa amsyongnya? Kenapa sih bisa amsyong dan tahun berapa itu amsyongnya? Ya pilihan memilih genre musik seperti itu, tematik seperti itu kan memang pilihan yang bukan pilihan populer gitu. Pasarnya sempit. Pasarnya gitu ya? kecil gitu. Ya. Dan memang cuma saya nyaman dengan itu. Tapi kalau misalnya ngomongin kan sekarang perjalanan karirnya udah sampai di sini nih. Nah, apa sih kedepannya pengen mungkin seperti apa? Apakah akan tetap berkarir di musik atau mungkin nanti niat untuk kalau mungkin Mas Iksan karena lagu-lagunya lebih ke arah ke politik, pengen menjadi masuk politik. Kalau mungkin dari Kak Astrid mau Karena pindah arahnya ke bisnis, genre. ingin jadi- Iya, pindah genre. Mungkin Iya, kan jadi sekarang udah dukun. lagi pada heboh tahu nggak? Banyak penyanyi yang pindah-pindah genre juga. Kalau Mas Iksan ada? Enggak ada. Udah musik aja? Musik aja. Musik sama bertani. Kelas Astrid ada yang ingin nggak? Karena memang apa ya, menyanyi atau membuat karya itu apa ya, passion ya memang udah kesukaan gitu ya. Ya. Jadi kayak apa
ya aku akan terus melakukan ini sih kayaknya gitu sampai kapan, karena ini hal yang buat bahagia, buat happy gitu loh. Jadi selama orang masih ingin mendengarkan Astrid, ya aku akan terus mengeluarkan karya gitu. Ya, oke, terima kasih Iksan Skuter, terima kasih Astrid sudah hadir di sini, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu dan kedepannya juga terima lebih kasih. bahagia. Oke, pemirsa, buat Anda yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih, mudah-mudahan apa yang disuguhkan untuk Anda bisa ambil positifnya, karena yang jelek itu dari saya, yang bagus itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang cie gitu. Mau cie tapi takut ya. Iya. Oke, terima kasih Rangga and Friends juga. Kita besok minggu temenin gue lagi ya. Pasti dong. Oke, ya. Kita ketemu lagi minggu depan, tentunya tetap di E-Talk Show.